Video kali ini mengenai tips menguasai jurnal penyesuaian. Mungkin nanti videonya akan kita bagi dalam beberapa seri ya. Sebelumnya, kenapa kita membuat jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian diperlukan agar laporan keuangan menggambarkan informasi keuangan yang senyatanya atau sewajarnya. Biasanya, jurnal penyesuaian ini dibuat pada akhir periode akuntansi, misalnya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Apa aja sih yang disesuaikan? Ada akun nominal, yaitu yang terdiri dari pendapatan dan beban, dan akun real, khususnya aset dan hutang. Yang kesemua akun ini nanti mempengaruhi modal. Macam-macam penyesuaian. Yang pertama, kelompok deferral dan accrual. Ini yang paling banyak dalam penyesuaian. Mungkin arti deferral dulu ya. Sifatnya adalah penundaan pengakuan. Dalam aset misalnya, biaya dibayar di muka. Kemudian kalau dalam hutang, itu biasanya pendapatan diterima di muka. Kenapa disebut penundaan pengakuan? Di aset ini, biaya dibayar di muka ini akan dijadikan beban ketika sudah dipakai. Demikian pula pada pendapatan diterima di muka, akan diakui sebagai pendapatan bila sudah menyelesaikan jasa atau memberikan barangnya sepenuhnya. Contoh penyesuaian asuransi dibayar di muka. Pada tanggal 1 Oktober 2019, PT ABC telah membayar premi asuransi sebesar 12 juta untuk 1 tahun. Kita gambarkan garisnya ya. Ini tanggal 1 Oktober 2019, kemudian umurnya hingga 30 September 2020. Di tengah-tengah, yaitu tanggal 31 Desember, kita akan melakukan penyesuaian. Seperti yang tadi diutarakan di depan, yaitu bahwa penyesuaian dilakukan di akhir periode. Kebetulan akhir periodenya adalah 31 Desember 2019. Dari 1 Oktober hingga 31 Desember itu umurnya adalah 3 bulan. Berarti 3/12 dikali 12 juta sama dengan 3 juta. Kita mau lihat berapa yang akan kita sesuaikan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pencatatan di awal ya. Pencatatan di awal biasanya biaya asuransi dibayar di muka pada kas sebesar 12 juta. Bila kita menggunakan aset ini, maka kita akan menjadikan dia beban dan mengurangi biaya asuransi dibayar di muka. Maka bunyi jurnal penyesuaian nantinya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 3 juta. Berikutnya adalah contoh penyesuaian pendapatan diterima di muka. Pada tanggal 1 Oktober 2019, PT ABC telah menerima uang sewa ruko sebesar 12 juta yang dibayar Tuan Adi untuk 1 tahun. Kita gambarkan sama seperti yang tadi, bahwa penyesuaian ada di tanggal 31 ini dengan umur dari tanggal 1 Oktober hingga 31 adalah 3 bulan, maka sama 3/12 dikali 12 juta sama dengan 3 juta. Kalau di awal itu pada saat transaksi menerima kas, maka kita mencatatnya kas pada pendapatan diterima di muka sebesar 12 juta. Karena kita sudah menyelesaikan kewajiban kita atau memberikan hak kepada pelanggan, maka pendapatan diterima di muka yang dinyatakan
di bawah ini sebagai utang boleh dikurangi, yaitu dengan membawa ke debit. Jadi bunyinya adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 3 juta. Saya ulangin, pendapatan sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 3 juta. Macam-macam penyesuaian, yaitu untuk yang accrual sifatnya adalah keterlambatan mencatat. Kalau di aset, accrual itu adalah pendapatan yang masih harus diterima. Dia sebenarnya pendapatan, tapi karena terlambat pencatatan sehingga dia menjadi piutang pendapatan. Kemudian kalau di utang, yaitu beban yang masih harus dibayar. Ini merupakan kewajiban perusahaan yang harus dibayar namun terlambat pencatatannya karena biasanya dihalangi oleh tutup buku. Contohnya adalah pendapatan bunga yang masih harus diterima. Ini sifatnya segera ya, ada pendapatan. Jadi pendapatan bunga yang masih harus diterima pada pendapatan atau piutang bunga pada pendapatan. Kalau yang sifatnya utang, beban bunga yang masih harus dibayar pada utang bunga atau beban bunga pada utang bunga. Ini adalah sifatnya accrual. Perbedaan deferral dan accrual yaitu kalau deferral periode saat ini kas diterima atau kas dibayar duluan ya, baru melakukan pengakuan. Kas diterima, kalau kita sudah memberikan jasa maka kita mengakui sebagai pendapatan. Demikian pula kalau kita mengeluarkan kas, dibayar di muka, nanti kalau sudah kepakai maka kita catat sebagai beban. Accrual ini pendapatan dulu dicatat dan beban juga dulu dicatat, baru dibayar atau diterima. Alternatif lain kita pelajarin berikutnya ya.